Coba Pak Aryo, sudah bisa ya Pak Aryo ya. Baik, sama seperti peserta sebelumnya Pak Aryo ya, waktunya 20 menit ya Pak Aryo. 10 menit nanti akan ada sesi pemaparan atau masukan dan saran ya dari instruktur. Baik, Pak Aryo silahkan. Masih mute Pak Eryo. Ah, udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seperti biasa, sebelum kita memulai kelas pada hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah. Semoga ilmu yang akan kita pelajari pada pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kita dan bangsa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian, walaupun kita belajar secara online ya, tapi nanti kalau ada suara gangguan ataupun ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan dan juga peraturannya seperti biasa, video harus hidup ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin mengecek absensi kita hari ini. Sepertinya ini sudah ada kurang lebih 6 mahasiswa ya, jadi sudah pada hadir semua di Zoom. Oke ya. Semuanya gimana? Apakah sudah siap untuk belajar di ke pertemuan 14 mendekati UAS nih? Nah, ini pertemuan 14 ini bisa dibilang adalah pertemuan yang sangat spesial karena ini adalah topik kesukaan saya dari semua mata pelajaran. Jadi saya sangat bersemangat sekali untuk mempresentasikan terkait industri dan perubahan iklim. Nanti kita akan belajar apa sih pengaruhnya industri terhadap perubahan iklim. Jadi saya harap Bapak Ibu sekalian juga tetap bersemangat, berenergi tinggi untuk mempelajari topik ini. Nah, tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan ke-14 kali ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi dampak industri terhadap perubahan iklim. Nah, jadi ini perubahan iklim ini kalau bisa dibilang ini bisa sebagai sumber inspirasi. Kalau kita semakin bertambah mempelajari perubahan iklim, maka akan muncul ide-ide, keinginan lainnya dalam mengembangkan ilmu kita. Karena perubahan iklim ini sangat luas dan dapat memberikan kita ide. Jadi topik pembahasan pada hari ini kita akan belajar apa itu perubahan iklim, dan nanti kita juga akan belajar gas rumah kaca, jenis-jenis gas rumah kacanya apa aja. Lalu kita akan mempelajari dua sektor, sektor penghasil dan juga sektor penyerap gas rumah kaca. Ketika kita berbicara perubahan iklim, maka tentu kita akan pastinya berbicara tentang perjanjian Paris, di mana di dalam perjanjian itu kita akan mempelajari konsep yang namanya iklim netral atau karbon netral. Dan di akhir pertemuan kita akan membahas terkait bagaimana cara untuk mengatasi perubahan iklim ini. Sebagai mahasiswa teknik industri, seperti yang saya sudah sampaikan berkali-kali, walaupun ini adalah ilmu lingkungan, tapi ini adalah kita di zaman globalisasi, di mana multidisiplin itu sangat diperlukan. Nah, jadi walaupun Anda semua ada mahasiswa teknik, industri, tapi Anda juga harus memiliki kemampuan terkait tentang ilmu lingkungan. Inilah yang ditamakan dengan multidisiplin. Nah, nih, apa itu sih perubahan iklim? Perubahan iklim itu kan lagi menjadi hot topic ya, Bapak Ibu sekalian, dari tingkat nasional maupun internasional. Dari namanya saja kita sudah mengetahui bahwa perubahan iklim itu ada iklim yang berubah yang tidak semestinya. Contohnya misalkan bulan ini harusnya sudah masuk musim kemarau, tapi karena beberapa faktor, di mana salah satu faktornya ini ada perubahan iklim, jadi mungkin musim kemarau ini akan berkelanjutan. Itulah yang dinamakan dengan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini terjadi karena dua faktor, baik yang secara alami dan yang tidak alami. Kalau yang secara alami ini dikembangkan oleh ilmuwan Serbia yang bernama Milan Kovic. Beliau berpendapat bahwa bumi ini kan akan berubah-berubah rotasinya selama 100.000 sampai 400.000 tahun. Jadi ketika posisi bumi ini dekat dengan matahari, maka pemanasan globalnya itu tinggi.
ketika posisi bumi itu jauh dari matahari dalam siklusnya itu, maka kita akan menghadapi yang namanya bukan pemanasan pendinginan. Jadi ada pemanasan global, ada pendinginan global menurut siklus Milankovitch. Namun pada mata kuliah hari ini kita hanya belajar tentang perubahan iklim dari faktor yang tidak alami, yaitu dikarenakan oleh aktivitas industri dan aktivitas-aktivitas manusia lainnya. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 18-an itu ada yang namanya revolusi industri yang terjadi di Eropa dan Amerika Utara, di mana mereka sangat giat gencar-gencarnya mengembangkan industrinya, Jadi mereka ngambil batu bara, mengembangkan industri batu bara, timah, dan sumber daya alam yang lainnya. Nah, itu proses-proses itu menghasilkan gas rumah kaca yang sangat berbahaya. Nah, apa sih gas rumah kaca? Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ya gas rumah kaca. Nah, tapi belum tahu namanya aneh ya. Nah, jadi gas rumah kacanya itu ada sama dia itu gas, kita tidak dapat melihatnya, dan itu penamaan rumah kaca itu bukan karena gasnya ada di rumah yang ada kacanya, tapi itu hanya istilah saja yang digunakan untuk menggambarkan gas-gas yang dapat memberikan dampak terhadap perubahan iklim. Gas-gas rumah kaca ini ada banyak seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, gas metana, dan yang lainnya. Nah, ini adalah bisa dilihat adalah lapisan-lapisan bumi. Jadi ini kita masuk ke penjelasan fungsi lapisan ozon. Di lapisan bumi ini memiliki beberapa lapisan, salah satunya lapisan ozon. Lapisan ozon ini adalah fungsinya melindungi bumi dari banyaknya sinar matahari dan sinar ultraviolet. Nah, jadi dengan adanya lapisan ozon ini dia akan memantulkan sebagian besar sinar matahari. Namun, karena proses industri yang semakin berkembang dan juga pertumbuhan penduduknya semakin tinggi, maka ini gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas manusia dan industri juga meningkat. Nah, ketika aktivitas ini manusia meningkat, gas rumah kaca meningkat, maka lapisan ozon ini akan menipis dari tahun ke tahunnya. Nah, dengan menipisnya lapisan ozon ini, maka sinar matahari yang masuk pun ke dalam bumi akan lebih banyak. Nah, jadi apa nih pengaruhnya dengan penipisan ozon yang semakin tipis, lalu adanya sinar matahari yang masuk, sehingga apa yang terjadi proses berikutnya? Nah, peristiwa penting dalam perubahan iklim. Jadi ketika sinar matahari ini masuk ke dalam bumi semakin banyak karena lapisan ozon yang menipis, jadi eh, sinar matahari yang diterima ke bumi ini kan semakin banyak. Nah, kita ketahui bumi kita ada yang namanya kutub utara dan kutub selatan. Es ini kalau kena matahari semakin banyak, maka dia akan mencairkan nih es ini. Nah, es yang mencair ini, airnya akan masuk ke dalam lautan. Oleh karena itu, permukaan air laut bumi itu menaik dari tahun ke tahunnya karena mencairnya kutub es dari kutub utara dan selatan. Ini bisa dilihat sebuah penelitian yang dilakukan oleh transportologi. Beliau memaparkan bahwa eh, kenaikan permukaan air laut di Indonesia itu kurang lebih ya Bapak Ibu sekalian sekitar 3,3 mm per tahun. Nah, ini adalah bukti dari mencairnya es di kutub utara dan selatan. Nah, ini yang selanjutnya nih Bapak Ibu, yaitu ada kita masuk sektor penyumbang dan sektor penyerap gas rumah kaca. Nah, dalam pertemuan ini kita hanya akan membahas gas rumah kaca dari karbon dioksida. Karbon dioksida ini dihasilkan oleh industri dan transportasi. Nah, jadi kan kalau motor Bapak Ibu sekalian masih pakai Pertalite, belum motor listrik, itu kan keluar asap ya Bapak Ibu. Nah, asap itu menghasilkan gas rumah kaca yang berupa karbon dioksida. Salah satu gas rumah kaca yang kedua yaitu adalah gas metana. Gas metana ini 25 besar dampaknya lebih besar daripada karbon dioksida. Nah, ini gas metana ini dihasilkan dari sampah organik Bapak Ibu sekalian. Jadi sampah organik ini sangat berbahaya ya Bapak Ibu sekalian jika tidak diolah dengan baik.
Tentunya kita masih ingat kejadian 21 Februari 2005, di mana di TPA Lewi Gajah di Jawa Barat itu meledak karena di TPA-nya tersebut banyak tumpukan sampah organik, belum ada pemisahan plastik maupun non plastik, masih dicampur itu Bapak Ibu semua. Jadi tumpukannya membesar dan ada ledakan. Dan ledakannya ini menewaskan 157 orang. Gas rumah kaca yang ketiga yaitu adalah karbon fluorokarbon, yang ini dihasilkan oleh kulkas, AC, dan pengharum ruangan. Nah, bumi itu didesain akan bersifat netral ya Bapak Ibu. Ada sektor penghasil, ada juga sektor penyelapnya nih. Jadi sektor penyelap gas rumah kaca ini dapat diserap oleh ekosistem-ekosistem yang ada di bumi ini, mulai dari mangrove, hutan tropis, dan juga lamun laut. Nah, mungkin ada yang bisa bantu saya dari kelima ekosistem ini, ekosistem apakah yang dapat menyerap gas rumah kaca lebih banyak dibandingkan dengan gas rumah kaca yang lainnya? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali Alfian. Nah, jadi ekosistem mangrove ini, mangrove dapat menyerap gas rumah kaca jauh lebih banyak dibandingkan dengan ekosistem lainnya seperti hutan tropis dan juga lamun laut. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh WLI Indonesia. Nah, jadi untuk dapat menyerap gas rumah kaca dengan baik, maka kita juga harus memperbanyak mangrove. Salah satunya adalah memperbanyak kawasan mangrove sehingga mangrove tersebut dapat menyerap gas rumah kaca. Nah, ini ada yang namanya Perjanjian Paris. Perjanjian Paris ini dibuat pada tahun 2015, Bapak Ibu sekalian, di mana negara-negara di seluruh dunia berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca yang dihasilkannya. Tujuannya apa sih, Bapak Ibu sekalian? Yaitu tujuannya agar suhu rata-rata bumi ini tidak naik sebesar 2 derajat Celcius. Nah, jadi kita lagi berusaha agar kenaikan suhu buminya itu tidak mencapai 2 derajat Celcius pada tahun berapa? 2050. Nah, untuk mencapai target ini diperkenalkan konsep yang namanya iklim netral atau nama lainnya itu karbon netral atau emisi nol yang dicapai targetnya pada tahun 2050. Bagi beberapa negara maju di Eropa Utara, mereka bahkan men-set untuk mencapai emisi nolnya itu pada tahun 2045, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan Indonesia sebagai negara berkembang, seperti informasi yang dikeluarkan oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan, Indonesia berkomitmen untuk mencapai perjanjian Paris ini atau emisi nol pada tahun 2060. Nah, apa sih sebenarnya iklim netral itu? Nah, jadi iklim netral tadi kan ada dua ya. Ini kalau bisa dilihat di sektor mau saya, ada sektor penghasil di sebelah kiri dan juga sektor penyelap. Nah, jadi dicapai iklim netral itu adalah ketika sektor penghasilnya sama dengan atau lebih kecil daripada sektor penyelapnya di sebuah negara. Nah, jadi ini konsepnya Bapak Ibu sekalian. Sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, itulah ini dari rumusnya nih Bapak Ibu. Jadi iklim netral itu dicapai ketika sektor penghasil gas rumah kacanya itu sama dengan atau lebih kecil daripada sektor penyelapnya. Nah, mungkin masih pada bingung ya Bapak Ibu sekalian, apa sih itu sebenarnya iklim netral? Nah, ini ada contoh kasus. Ini ada sebuah contoh kasus. Misalkan ini di sebuah negara Eropa, dia menghasilkan gas rumah kacanya itu adalah 1.000 ton CO2 equivalent. Ini adalah satuan yang digunakan untuk menggambarkan gas rumah kaca. Jadi ada sebuah negara di Eropa, dia menghasilkan 1.000 total CO2 equivalent. Angka 1.000 ini adalah penjumlahan dari emisi yang dikeluarkan oleh sektor-sektor, baik sektor transportasi, dari sektor industri maupun dari sektor sampah dan sektor-sektor lainnya.
ketika ditambahkan itu total di negara tersebut dia mengemisi 1.000 total CO2 ekuivalen. Nah, di negara tersebut juga sayangnya dia tidak memiliki banyak hutan. Nah, dia cuma ada ekosistem lamun laut dan terumbu karang, di mana lamun dan terumbu karang ini dapat hanya berdasarkan penelitian yang dilakukan di negara tersebut, dia hanya mereka lamun dan terumbu karang ini hanya dapat menyerap sekitar 300 ton CO2 ekuivalen. Nah, jadi dari contoh ini, apakah negara ini sudah mencapai iklim netral? Nah, jawabannya adalah ada yang bisa bantu? Ayo, Pak. Ya, silakan. Ini Suara saya, Pak. ya, Sore Pak Aryo. ya. Ini apakah saya masih kelihatan ya? Oh, Masih terlihat. oke, iya. Ini ada. Tapi sedikit terputus-putus. Kita tunggu ya sebentar Pak Aryonya Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Waktunya sudah saya pause ya. Ya, mohon maaf ini. Boleh boleh dilanjutkan Pak Aryo. Ya, baik. Terima kasih. Waktunya sudah saya pause tadi Pak Aryo. Silakan dilanjutkan Pak Aryo. Ya. Nah, maaf tadi terputus. Tadi saya sudah menjelaskan pengertian iklim netral dan rumusnya. Kalau dari contoh pertama ini, apakah di negara tersebut sudah mencapai iklim netral ya Bapak Ibu sekalian? Izin menjawab Pak Aryo. Tadi Boleh, sempat lihat slide-nya. boleh silakan. Belum Pak, belum mencapai karena tadi masih kisaran 600-an apa tadi satuannya Pak, lupa saya. Iya, betul. Sedangkan standarnya 1.000 itu Pak. Iya, di negara